Shalom. Apa kabar saudara yang terkasih? Saya percaya orang-orang yang berharap dan terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, apapun keadaan saudara, saudara yang mendengarkan renungan malam pada malam hari ini pasti memiliki semangat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, renungan malam pada malam hari ini akan membahas tentang berdoa. Tema yang akan saya bagikan adalah tetaplah berdoa. Sebuah kalimat atau perkataan yang terasa mudah ya, berdoa. Mungkin sebagian dari kita melakukan itu setiap hari sebelum kita tidur atau bersama keluarga. Tapi seringkali doa hanya menjadi rutinitas atau menjadi hal yang kita anggap biasa saja hari-hari ini. Padahal doa itu adalah sebuah hal atau tindakan yang penuh kuasa, saudara. Nah, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara semua, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka firman Tuhan di Markus 14 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan bagi kita semua. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara, seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini merasa sedih, merasa cemas, merasa khawatir? Atau ada yang tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah merasa sedih dalam kehidupannya? Saudara, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus yang 100% Tuhan dan juga 100% manusia 2000 tahun yang lalu, dia juga merasakan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Sebelum dia menebus dosa umat manusia, sebelum dia menyerahkan dirinya di kayu salib, pada saat dia berdoa kepada Bapa yang di sorga, di Markus 14 ayat 34 sampai 36 ini. Ini adalah isi doa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pada saat itu dia berkata di sini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini yang berkata siapa, saudara? Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Ya. Dia berkata kemudian di ayat 36, kalau bisa, ya, bahasa sehari-harinya tuh kayak ambillah, bahasa Alkitabnya berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Bahasa sehari-harinya itu seperti kalau bisa tuh masalah ini atau penyiksaan ini, penderitaan ini diambil, disingkirkan dari kehidupanku. Seperti itu permintaan Tuhan Yesus. Dia yang 100% Tuhan sebenarnya bisa saja pada saat itu setiap penyiksaan, penderitaan itu lalu begitu saja. Ya kan saudara, dia tidak perlu mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Dia tidak perlu yang namanya disalib. Tapi karena dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan kehidupannya. Dia harus mengalami yang namanya proses penyiksaan, yang seharusnya bukan dia yang harus disiksa, tapi kita. Akhirnya apa, saudara? Tuhan Yesus, dia datang, dia berdoa, dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, mungkin saudara, kalau Tuhan tidak menjalani proses penyalipan, penyiksaan dan penderitaan itu, mungkin kita tidak dapat mengingat seberapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau saja dia dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dia seperti
main sulap gitu ya, abrakadabra semua manusia, dosanya hilang, mungkin kasihnya tidak akan diingat. Tidak akan diingat. Kenapa dia sampai repot-repot mau menyerahkan dirinya, diproses sebegitu beratnya untuk dia dapat menebus dosa kita? Itu karena dia begitu mengasihi kita, saudara. Dia begitu mengasihi kita. Dia sampai disiksa sebegitu rupa karena dia begitu mengasihi kita. Nah, justru dari kasihnya yang begitu luar biasa, kita belajar di sini. Mari saudara, apapun keadaan kita hari ini, kita harus mau mengingat kasih Tuhan. Jadilah tenang. Di 1 Petrus berkata, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Hari-hari ini apa yang menjadi isi doa kita, saudara? Saat kita merasa khawatir, saat kita merasa cemas, saat kita merasa takut, siapa yang kita cari? Apakah kita justru lari kepada dunia? Kita cari hal-hal yang membuat kita merasa lega sementara. Atau kita pada saat kita merasa cemas, merasa khawatir, penuh dengan pergumulan, justru kita lari kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, mari kita perbaiki jam-jam doa kita. Cara kita berdoa pun mari kita ubah, saudara. Yang pertama, kita harus mengalami Tuhan. Kita harus kenal kepada siapa kita berdoa. Saudara, ketika kita punya masalah dan kita lari kepada dunia, kita misalnya lari kepada clubbing gitu ya, lari kepada minuman-minuman keras, apa yang kita dapat? Mungkin kita merasa tenang dan melupakan masalah kita, tapi hanya sementara. Ya kan saudara? Tapi saat kita berdoa, kita kenal kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita mengadu setiap masalah kita. Kita tahu bahwa kita berdoa kepada pribadi yang begitu mengasihi kita, yang rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, yaitu kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka akan ada pengharapan di dalam Dia. Lalu kita harus di dalam doa kita itu, pertama kita harus kenal kepada siapa kita berdoa, kedua kita harus jujur. Jangan kita menyembunyikan, karena tidak ada apapun yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita merasa marah, kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Jangan kita berpikir, oh kita sebagai pemimpin FC misalnya, kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu kelihatan kuat, kita harus selalu kelihatan berohani, suci, dan tidak boleh terlihat lemah. Salah saudara. Tak, di hadapan Tuhan tidak masalah. Saat kita merasa kita lemah, kita mau menangis di hadapan Tuhan, kita mau berseru di hadapan Tuhan, justru itu yang Tuhan mau. Ya. Lalu kemudian poin berikutnya, ketika setelah kita jujur apa adanya di hadapan Tuhan, kita berserah. Berserah saja saudara. Kita harus percaya ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, berserah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sudah di depan mata nih saudara, di perapian yang panas. Sadrak, Mesak, Abednego berkata apa? Ditolong atau tidak ditolong, aku akan tetap menyembah Tuhan. Hari-hari ini apakah kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik apapun keadaanku hari-hari ini? Mari saudara, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Jangan jadikan doa itu sebagai tindakan yang biasa-biasa saja, tapi percaya ada kuasa dalam doa. Amin. Mari saya mau mengajak saudara semua, kita mau berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih malam hari ini kami diingatkan untuk kami mau tetap berdoa dan berharap hanya kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa dalam doa kami. Apapun pergumulan kami,
Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami membawa seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, ketika kami jujur apa yang kami rasakan dan kami berserah penuh kepadamu, Engkau Allah yang akan bertindak. Ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kami Tuhan, orang-orang yang berharap. Saat ini kami perkatakan Tuhan, hidup kami bukan milik kami. Hidup kami sepenuhnya adalah milik Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang tahu setiap pergumulan dan masalah kami. Kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memampukan kami untuk dapat berjalan melewati setiap badai, cobaan yang ada. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terus semangat. Percayalah Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. God bless.